Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah malam ini bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita Qisasul Anbiya, yang pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian pendahuluan pada bulan lalu sudah kita singgung tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kita tahu bahwa kisah Nabi Yusuf ini terangkum dalam satu surat lengkap, yaitu di dalam surat Yusuf. Kemudian kelebihan kisah Nabi Yusuf dengan nabi-nabi yang lain, bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah kisah yang paling indah, yang disebut dalam Quran dengan istilah ahsanul qasas. Kisah yang paling indah di antara nabi-nabi adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dalam cerita dongeng sih diistilahkan dengan sengsara membawa nikmat, kira-kira seperti itu. Kalau dalam cerita dongeng gitu ya. Dan kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu penyelenggaraan negara di negeri Mesir, sampai kemudian keluarga besarnya juga diboyong dari Syam ke Mesir gitu ya. Dan ini adalah merupakan cikal bakal dari kaum Bani Israel. Karena Bani Israel itu adalah putra-putranya Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana kita sudah singgung di awal tentang kisah Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sering juga disebut di dalam Quran putra-putra Nabi Yakub itu dengan sebutan asbat. Asbat ya. Jadi kalau kita menemukan ayat ada tulisan kalimat asbat, itu adalah putra-putranya dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali tentang kisah Nabi Yusuf di dalam Quran, ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian yang kedua, larangan berpaling dari Al-Quran, ini diingatkan oleh Allah. Kemudian tugas kenabian diberikan khusus kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada malam ini kita akan melanjutkan tema kita adalah nama bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf ketika kecil pernah bercerita kepada bapaknya Nabi Yakub bahwa ia telah bermimpi, di dalam mimpinya itu melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Di ayat keempat, ini ro'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku telah melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan, saya melihat bersujud kepadaku. Kemudian ayahnya berpesan, wahai Yusuf, karena sebelum bermimpi saudara-saudaranya yang 10 itu sudah iri dengki kepada Yusuf dan Bunyamin. Kenapa mereka dengki? Karena Yakub lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin ketimbang kepada saudara-saudaranya yang 10. Akhirnya karena melihat kondisi seperti itu, ayahnya khawatir kalau nanti saudara-saudaranya yang 10 itu akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang ajar kepada Yusuf. Maka bapaknya mengatakan, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau kisahkan, ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidulaka kaida, maka dia akan membuat makar kepadamu. Makar atau tipu daya.
Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Kemudian pada ayat ke-6-nya Allah mengatakan bahwa Yusuf ya di sini disebutkan diberikan anugerah oleh Allah takwilul ahadis. Takwil artinya mengartikan ya. Al hadis artinya mimpi. Jadi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf adalah bisa mentakwilkan, memaknai, mengartikan mimpi. Di kita juga ada kan dulu, ada primbon namanya. Ada yang pernah baca primbon? Ada dulu masih ada primbon. Itu dalam primbon itu kan suka ada judulnya apa? Menafsirkan mimpi. Nah, itu adalah dusta, bohong ya. Jangan kita percaya itu ya. Dan itu tidak boleh ya kita jadikan sebagai satu keyakinan. Kalau itu diyakini menjadi musyrik kita. Khurafat ya. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir mereka, juga oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar dalam kitab Musnad mereka, dari Hakim bin Zahir. Perawi ini dikategorikan oleh para ulama sebagai perawi yang lemah. Dari As-Suddi dan Abdurrahman bin Sabit. Dari Jabir ia berkata, pada suatu hari Nabi kedatangan seorang laki-laki Yahudi yang dikenal dengan nama Bustanah al-Yahudi. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang bintang-bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya. Apa sajakah nama-nama bintang tersebut? Kemudian Nabi sejenak terdiam dan tidak menjawab apapun. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitahukan nama-nama bintang tersebut. Setelah mengetahuinya, Nabi kemudian bertanya kepada orang Yahudi itu, apakah kamu mau beriman jika aku memberitahukan kepadamu nama bintang-bintang itu? Ia menjawab, tentu saja. Lalu Nabi menyebutkan bintang-bintang itu adalah Jurban, Torik, Ziyal, Zulkafan, Kabis, Sab, Amudan, Fulaik, Mushab, Daru, Zulfara, Zia, dan Nur. Lalu orang Yahudi itu berkata, benar sekali, memang itulah nama-nama bintang tersebut. Tadi sudah diawali hadis ini, kedudukannya tidak sahih. Tetapi ini cukup untuk pengetahuan kita bahwa ada dialog, seolah ada dialog antara Nabi dengan seorang Yahudi. Jadi perawi ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Rencana pembunuhan Yusuf disebutkan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 7 sampai ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Yusufihi wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh telah ada dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian di ayat ke-8-nya, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh ayahnya daripada kita, katanya. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita, katanya, termasuk orang-orang yang zolim atau dalam kekeliruan yang nyata. Kemudian di ayat ke-9-nya, uqtulu Yusufa awitrahu adayakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Mereka berencana bunuhlah Yusuf atau buanglah Yusuf, katanya, ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepada kita yang 10 tadi, yang 11 tadi. Dan setelah itu kemudian kamu menjadi orang-orang yang baik. Di ayat ke-10-nya, qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Jangan kau bunuh Yusuf. Kita buang saja, katanya ya. Kita masukkan saja ia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Lihat pada ayat ini kita melihat
bahwa penyebab munculnya kedengkian, hasad dari saudara-saudaranya karena Yakub lebih mencintai Bunyamin dan Yusuf ketimbang mereka yang 10. Akhirnya gak adil katanya ya. Nah, sudah kita kerjain saja katanya. Kita buang Yusuf, kita menjadi orang yang berandal, tapi setelah jadi berandal kemudian kita jadi orang yang baik, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tobatnya nanti kayak sekarang lah, mumpang menjadi pejabat korupsi, nanti sudah selesai jadi pejabat kita tobat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ternyata pemikiran seperti itu sudah ada pada saudara-saudaranya Yusuf. Pada ayat pertama, Allah mengingatkan tentang hikmah, nasihat, dalil, dan bukti yang terkandung pada kisah Nabi Yusuf. Kemudian dilanjutkan dengan kisah kedengkian saudara-saudara Yusuf terhadap diri Yusuf, karena ia saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayahnya dibandingkan yang lain. Saudara-saudara Yusuf yang seayah saja, ia merasa bahwa mereka sebenarnya lebih berhak untuk dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan Yusuf dan Bunyamin. Sungguh ayah kita, katanya, berada dalam kekeliruan. Kalau di tafsir yang lain itu disebutkan ayah kita ini berada dalam kezaliman, katanya. Tapi mestinya bahwa bukan kezaliman, ya, maksud adalah kekeliruan, ya, karena dia lebih mendahulukan anak yang dua, yang lainnya tidak dihiraukan. Jadi seolah-olah mereka protes atas ketidakadilan. Karena anak-anak kita juga suka begitu ya. Bagi bapak-bapak yang punya anaknya banyak, ibu-ibu yang punya anak banyak, itu kalau bapak ibunya lebih cenderung memperhatikan satu anak, yang lain tidak, timbul itu kedengkian ya, karena ketidakadilan. Makanya memang Islam mengajarkan untuk bersikap adil terhadap anak-anak kita, gitu ya. Yakni mereka merasa bahwa ayahnya merasa telah keliru karena lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin daripada mereka yang banyak, yang 10. Kemudian mereka pun berunding merencanakan untuk menghilangkan nyawa Yusuf, ya, atau mengasingkannya ke negeri yang jauh hingga ia tidak dapat kembali ke rumahnya, dengan tujuan agar kasih sayang ayahnya itu tidak lagi diberikan kepada Yusuf, tapi kepada mereka yang 10. Itu keinginan mereka, ya. Namun setelah hampir tercapai kata kesepakatan untuk membunuh Yusuf, salah seorang di antara mereka, ada yang mengatakan adalah saudara yang paling tua, namanya Yahuda, ya. Kalau dalam sejarah itu saudara Yusuf yang paling tua namanya Yahuda. Kemudian nanti pengikutnya disebut Yahudi, katanya, gitu ya. Pengikutnya disebut Yahudi, namanya Yahuda. Mujahid menafsirkan bahwa yang berkata itu adalah Simeon. As-Suddi menafsirkan Yahuda. Tuh, jadi ada yang mengatakan Simeon, ada yang mengatakan Yahuda. Sedangkan Qutadah dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan Ruben, anak yang tertua. Jangan kamu membunuh Yusuf, katanya. Buang saja, ya, ke dalam sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu tidak berbuat. Karena pada saat itu belum ada yang namanya kendaraan, ya, yang ada adalah unta atau keledai. Kuda juga tidak dikenal, ya, tidak banyak lah, ada sebenarnya. Pada zaman itu yang ada unta dengan keledai sebagai alat transportasi, ya, untuk mengangkut barang-barang dari satu negara ke negara lain, dari satu daerah ke daerah lain. Yakni apa yang kalian sepakati itu bukan tidak mungkin untuk dilakukan, tapi aku berpendapat demikian, kata si kakak yang paling tua, karena itu adalah jalan tengah antara membunuh, mengasingkan, atau membuang ke negeri yang jauh. Itu pilihannya 3. Jadi yang 10 tadi sepakat untuk tadi masukan-masukan dari saudaranya itu 3. Yang pertama membunuh, yang kedua mengasingkan, yang ketiga membuang ke negeri yang jauh. Dari ketiga pendapat itu yang disepakati adalah membuang ke dalam sumur. Pendapat itu pun disetujui oleh yang lain, maka setelah itu mereka meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf bermain-main, katanya, gitu ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami
ya, untuk membawa Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Nah, ini apa nama tipu ya, tipu muslihat ya. Biarkanlah dia, katanya, pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya. Kemudian Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku. Sebenarnya Yakub sudah tahu, rencana jahatnya sudah tahu, karena dia seorang nabi, pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ia tidak langsung mengatakan jangan, nah gitu ya. Dia beralasan bahwa sesungguhnya kepergian Yusuf itu akan menyedihkanku, katanya ya. Kemudian saya takut nanti Yusuf dimakan serigala ya. Sedangkan kamu lengah darinya. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami katanya golongan pemuda yang gagah-gagah, yang kuat-kuat, ya, kalau demikian tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini dikisahkan di ayat ke-11 sampai ayat ke-14 ya. Qalu ya abana ma laka la ta'mauna. Lihat di sini dibacanya tulisannya la ta'manna, tapi dibacanya la ta'mauna. Namanya apa? Imalah ya. Kenapa dibacanya begitu? Karena orang yang suka berbohong itu ya, mulutnya itu suka tadi bermain-main gitu ya. Jadi dihiasi mulutnya. Makanya di sini dibacanya la ta'mauna, tidak dibaca la ta'manna gitu ya, walaupun tulisannya la ta'manna. Ismam ya, bukan imalah ya. Kalau imalah majreha Bu ya. Ya, itu ismam ya. Ya, surat itu Pak. Ya. Wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang mendengar nasihat. Arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab wa innahu lahafidun. Tadi terjemahnya sudah dijelaskan. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa fa yaqulahu dhi'bu wa antum lanhu ghafilun. Kemudian anaknya menjawab, qalu la in akalahu dhi'bu wa nanu usbatun inna idzal khasirun. Itu dialog antara anaknya yang 10, yang tentu diwakili oleh salah seorang dari yang 10 kepada bapaknya, meminta izin agar Yusuf bisa dibawa besok untuk bermain-main bersama mereka. Mereka meminta kepada Yakub untuk mengizinkan Yusuf ikut bersama mereka dengan berpura-pura ingin mengembalakan kambing sambil bermain dan bersenang-senang. Namun di balik itu Allah mengetahui apa yang mereka rencanakan ya. Jadi rencana jahat itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah diberitahukan kepada Yakub, kepada bapaknya gitu ya. Ayah mereka menjawab, wahai anakku, sebenarnya aku sangat keberatan untuk mengizinkan kalian membawa Yusuf walaupun sebentar saja, karena aku khawatir kalian akan sibuk sendiri dengan bermain, atau apapun yang kalian lakukan, lalu tiba-tiba ada serigala yang akan menerkam adik kalian. Sementara dia masih kecil dan tidak mampu membela diri. Kemudian mereka menjawab di ayat berikutnya, ya tadi, jika dimakan serigala padahal kami golongan kuat. Kalau demikian tentu kami menjadi orang yang rugi. Yakni jika Yusuf diserang serigala, ya, ketika kami sedang bermain bersamanya, maka tentu kami termasuk orang-orang yang lemah. Padahal kami bukanlah orang-orang yang lemah. Dan jika Yusuf diserang oleh serigala ketika kami lengah menjaganya, maka tentu kami adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami bukanlah orang-orang yang seperti itu. Nah, ini argumentasinya bisa membuat ayahnya menjadi meleleh gitu ya. Mengizinkan Yusuf untuk dibawa bersama mereka. Sedangkan menurut versi ahli kitab, setelah mendapatkan izin dari Nabi Yakub, Yusuf kemudian menyusul saudaranya ke tempat yang telah diberitahukan kepadanya. Namun kemudian ia tersesat di jalan hingga harus ditunjuki jalannya oleh seorang agar ia dapat menyusul saudara-saudaranya. Tapi tentu saja ini juga kesalahan ahli kitab dalam menuturkan kisah ini. Jelas. Ya, dalam kisah ahli kitab itu bertentangan dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah, sebagai cerita yang bisa dipercaya. Karena untuk pergi bersama saudara-saudaranya saja, Yakub merasa khawatir, apalagi Yusuf disuruh
menyusul sendiri ke tempat bermain. Jelas apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu tidak benar. Kemudian ayat berikutnya di ayat ke-15 sampai ayat ke-18 ya. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Falamma ayat 14 ya, ayat 15 ya, ayat 15 sampai ayat 18. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yasurun. Maka ketika mereka membawa dan sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf yang masih kecil tadi sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, engkau kelak Yusuf pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari, sudah lupa gitu ya. Karena dari umur kecil sampai umur Yusuf dewasa gitu kan, berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka lupa tentang apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Waja'u abahum isya'ayabkun. Kemudian sore hari mereka kembali ke rumah sambil pura-pura menangis. Ya, pura-pura menangis ya. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu. Wahai ayah, kami pergi berlari-lari ke sana kemari katanya, dan kami tinggalkan Yusuf di tempat barang-barang itu, dan ternyata Yusuf dimakan serigala. Jadi mereka punya pikirannya karena tadi ayahnya berpesan takut nanti dimakan serigala, makanya itu yang dijadikan sebagai alasan untuk berpura-pura katanya. Ya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, dan pasti engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami benar omongannya. Ya, dari perkataan itu saja orang yang tua yang paham, udah pasti ini bohong kan. Apalagi ditambah dengan waja'u ala komisihi bidamin kadhib, dia membawa baju Yusuf dengan darah palsu. Ya, kemudian bajunya robeknya lurus. Ya. Kalau dimakan serigala bajunya robeknya gimana? Ya cabik-cabik. Kemudian darah manusia dengan darah binatang kan beda. Ya pasti kita bisa membedakan. Nah, jadi mereka membawa dengan baju yang sudah robek dengan darah palsu. Lalu bapaknya karena sudah paham, ya sudah paham, bapak Nabi Yakub mengatakan bal sawalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, kemudian bapaknya menjawab sebenarnya apa, dan mereka datang dengan membawa baju gamis ya yang berlumuran darah palsu. Kemudian Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Nah, jadi apa yang dikatakan Nabi Yakub itu kayaknya seperti kita sekarang Pak, kondisi di negeri kita. Sudah bersabar. Kita pengen ngomong juga akan ada yang denger. Itu yang lagu-lagu protes nggak akan didengar itu. Ya, tidak akan nyampe ke istana. Jadi, kita yang harus kita lakukan sekarang adalah bersabar, bertawakal kepada Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau dalam Quran kan mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan ya Allah datang pertolongan ini? Ada orang baik yang bisa memimpin negeri ini. Kan begitu ya, harapan kita kan begitu ya. Kita hanya bisa bersabar, menjerit, bertawakal kepada Allah. Sudahlah. Jangan terlalu sibuk untuk protes-protes, tidak akan didengar. Ya. Itu hanya pengetahuan saja, saling menginformasikan saja, tetapi manfaatnya tidak ada. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, saudara-saudaranya Yusuf membujuk ayah mereka untuk mengizinkan mereka membawa Yusuf, hingga akhirnya ayah mereka pun luluh hatinya memberi izin kepada mereka. Namun ternyata sikap baik mereka
tidak berlangsung lama, karena setelah hilang dari pandangan ayah mereka, Yusuf langsung dicerca dengan kata-kata dan perbuatan yang buruk. Memang tidak dikisahkan dalam Quran. Kalimat saudara-saudaranya itu mencerca, oh, kamu tuh anak apalah, kamu tuh anak, ya biasa kan, namanya orang dengki, ya itu pastilah dia akan ngomel-ngomel mencerca Yusuf, ya. Seperti yang telah disepakati, akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur, yakni di bagian tepi sebelumnya mencapai dasarnya, yaitu pada sebuah batu yang biasanya terdapat di tengah-tengah sumur untuk digunakan oleh mereka mengambil air. Jadi di dalam sumur itu kan, sumurnya kan bukan kayak sumur di kita gitu ya, lurus kayak apa? Kayak bis, pakai bis beton, bukan. Jadi sumurnya itu ya memang bertangga-tangga gitu ya. Nah, di dalam sumur itu ada batu besar sebelum sampai kepada mata airnya. Nah, Yusuf itu diletakkan di situ, di atas batu besar gitu ya. Jika di sumur tersebut airnya sedang surut, orang yang mengambil air sumur dengan langsung menggunakan tangan dinamakan al-ma'i. Sedangkan orang yang mengambil air sumur dengan menggunakan tali dinamakan al-matih. Nah, jadi sumur itu kan kadang-kadang surut, kadang-kadang penuh gitu ya. Kalau penuh kan cukup dengan dicibuk pakai tangan bisa. Tapi kalau surut maka harus menggunakan timba, tali timba ya. Setelah Yusuf dilemparkan ke dalam sumur tersebut, Allah mewahyukan. Lihat, Allah mewahyukan kepada Yusuf. Ya, kata wahyu, kata auha itu berbeda. Yang ditujukan kepada nabi dan ditujukan kepada manusia biasa. Ada dua manusia yang mendapatkan wahyu, tapi bukan wahyu dalam pengertian sebagai nabi. Yang pertama siapa? Ada yang masih ingat? Ibunya Nabi Musa, ya. Kata Allah dalam ilhamnya, tapi kan dalam kalimat di dalam Qurannya wahyu ya. Tetapi bukan wahyu maknanya. Karena tidak ada nabi dari kaum perempuan gitu ya. Jadi ada dua wanita yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi bukan wahyu dalam pengertian kenabian, tetapi wahyu dalam bentuk ilham. Yang pertama, ibunya Nabi Musa. Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan Musa ke sungai ini dengan berjanji Allah akan mengembalikannya. Ya, awalnya kan ibunya Nabi Musa kan ragu-ragu. Apa benar katanya ini ilham ini? Nah, tapi sudahlah, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan anaknya kecuali dengan cara dihanyutkan di sungai ini. Yang kedua, kepada Siti Maryam. Ya. Malaikat Jibril datang menghadap kepada Siti Maryam. Maryam, kamu nanti akan memiliki seorang anak yang soleh. Protes Maryam, apa mungkin aku punya anak, padahal belum ada seorang pun yang menyentuhku. Kemudian yang kedua, ketika Maryam akan melahirkan, Jibril datang lagi. Apa katanya? Pukulkan pohon kurma. Maka berjatuhanlah rutoban janiyah. Rutob itu kurma yang masih baru matang, ya, masih muangkel gitu ya. Rutob ya. Kita kan kalau bulan Ramadan ada rutob namanya. Kan dalam bahasa Arab itu kalau yang kering namanya tamar. Kalau yang basah namanya rutob. Nah, itu harus bisa membedakan istilah yang dipakai dalam kurma itu ya. Jadi setelah Yusuf dilemparkan ke dalam sumur tersebut, Allah mewahyukan kepada Yusuf, kamu harus tetap merasa gembira, harus ikhlas, dan yakin bahwa kamu pasti akan dikeluarkan dari kesulitan ini. Jadi Allah mewahyukan kepada Yusuf, padahal Yusuf itu masih kecil. Sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Sejak masih bayi sudah bisa ngomong, mendapatkan wahyu dari Allah. Ini Abdullah atanial kitab. Aku ini hamba Allah, aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu wahyu yang diturunkan kepada Isa ketika masih bayi.
Jadi bayi yang bisa ngomong itu di dunia hanya satu, yaitu ada sih yang lain, tapi yang disebutkan di dalam Quran itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah menghibur Nabi Yusuf yang berada di dalam sumur sendirian, ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, tatkala malam tiba, ia sendiri berada di dalam sumur. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan Yusuf pada waktu itu. Dan ia baru keluar karena dia anak dipingit, selalu di dalam rumah. Baru keluar sudah langsung ya, dalam kondisi yang sangat sulit, gitu ya. Dan kamu nanti juga akan memberitahukan kepada saudara-saudaramu itu tentang keburukan perbuatan mereka ini ketika kamu menjadi seorang yang terhormat nantinya, sementara mereka sangat membutuhkan bantuanmu dan merasa takut terhadap jabatan, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, itu kan di akhir kisahnya itu kan tatkala terjadi kemarau panjang, paceklik, nah, itu kan datang kepada Yusuf yang waktu itu dipercaya menjadi menteri perbendaharaan negara. Kalau di kita sih bulog atau ya penjaga bulog lah kira-kira seperti itu. Ya, pada saat itulah yang melayani Yusuf, tapi saudara-saudaranya yang 10 ini tidak sadar bahwa yang ada di hadapannya itu adalah Yusuf. Baru setelah Yusuf mengatakan, aku ini adalah Yusuf, baru mereka percaya. Kemudian mereka merasa bersalah, akhirnya meminta maaf kepada Yusuf. Nah, ini akhir dari kisahnya nanti. Mujahid dan Qatadah menafsirkan maksud dari kalimat tidak menyadari pada ayat di atas adalah bahwa ketika itu Allah mewahyukan kepada Yusuf tentang janji itu, sedangkan makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa makna dari firman Allah sedang mereka tidak menyadari adalah kita akan membuka perbuatan mereka tatkala mereka tidak mengenali siapa dirimu ketika itu. Setelah saudara-saudara Yusuf melemparkan saudara mereka sendiri ke dalam sumur dan mengambil bajunya. Coba bayangkan Pak. Sudah di dalam sumur, tidak pakai baju lagi. Malamnya gelap gulita di padang pasir yang tandus. Nah, bisa bayangkan itu. Ya, itu bisa dibayangkan oleh kita ya. Jadi mereka membawa baju Yusuf kembali ke rumah. Ketika di perjalanan mereka kemudian mencari binatang-binatang ya, kemudian dibunuh, kemudian darahnya dilumurkan ke dalam baju Yusuf ya, untuk mengelabui ayah mereka. Kemudian setelah sesampainya mereka di rumah, mereka menangis terseduh-seduh. Misalnya nangisnya ya, kira-kira Bapak bisa nggak Pak nangis begitu? Nangis apa Pak? Mata buaya, air mata buaya gitu ya. Kejadian inilah yang kemudian oleh para ulama salaf dijadikan ungkapan, janganlah kalian tertipu dengan tangisan orang yang berpura-pura dizalimi, karena berapa banyak orang yang dizalimi tapi mereka dapat menangis terseduh-seduh seperti yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Oh ya. Jadi jangan tertipu dengan tangisan buaya gitu ya. Karena berapa banyak orang yang tadi tertipu dengan tangisan buaya. Pengelabuan ini dilakukan oleh saudara Yusuf pada petang hari. Karena pulangnya petang, berangkat pagi, pulang petang. Yakni ketika hari menjelang malam, karena dengan kegelapan itulah rencana mereka dapat berhasil. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, yakni dengan pakaian-pakaian mereka yang sebelumnya ditanggalkan, lalu dia dimakan serigala. Yakni ketika lengah karena terlalu asik berlomba, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Yakni engkau tidak akan mempercayai apa yang kami katakan bahwa Yusuf benar-benar dimakan serigala, karena yang terjadi ini sesuai dengan yang engkau tuduhkan kepada kami sebelumnya. Bagaimana kami tidak merasa tertuduh, sebab sebelum kami mengajak saja engkau telah merasa khawatir ia akan dimakan oleh serigala. Kan ada hadis apa Pak? Bahwa seseorang itu tergantung kepada prasangkanya. Oh, hati-hati ya. Tergantung kepada
prasangkanya. Jadi ia mengatakan, kan Bapak telah berprasangka nanti Yusuf akan dimakan serigala. Ternyata prasangka itu bukti katanya. Gitu kira-kira seperti itu pernyataan dari saudara-saudaranya Yusuf kepada bapaknya. Dan kami juga sudah meyakinkanmu bahwa ia tidak akan dimakan oleh serigala karena kami akan selalu berada di sekelilingnya. Maka kami sekarang sudah tidak percaya lagi dan engkau pantas untuk tidak mempercayai kami lagi. Namun sayangnya kejadian sesungguhnya memang seperti itu. Jadi mereka menyadari sendiri, udah pasti kan Bapak tidak akan lagi percaya kepada kami kan. Dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Maksudnya adalah bukan darah Yusuf yang sesungguhnya, melainkan darah kambing yang mereka potong sebelumnya. Lalu mereka melumuri darah tersebut ke baju Yusuf agar ayah mereka dapat mengelabui agar ayahnya dapat dikelabui bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Para ulama berkata, namun mereka lupa merobek-robek baju Yusuf. Jadi ternyata bajunya tidak dirobek-robek, Pak. Ternyata dalam kisah ini disebutkan bajunya utuh tapi ada darahnya. Jadi itu yang benar itu ya. Tadi saya salah menyampaikan robek-robek. Jadi gitu ya. Jadi mestinya baju yang dimakan serigala itu kan robek ya. Ini enggak, bajunya utuh gitu, tapi ada darahnya gitu. Jadi itu kelupaan mereka, kesalahan mereka, sehingga Yakub langsung bisa menilai bahwa omongan mereka itu bohong gitu ya. Ketika terlihat oleh Yakub tanda-tanda keraguan pada anak-anaknya itu, maka mereka pun tidak dapat lagi meyakinkan ayah mereka dengan cerita yang mereka rekayasa. Sebab Yakub memang sebelumnya sudah mengendus, mengetahui kebencian dan rasa iri anak-anaknya itu terhadap Yusuf, ya, yang disebabkan oleh besarnya rasa cinta bapaknya kepada Yusuf dibandingkan kepada yang lain. Dan ia pun memang merasa demikian. Artinya Yakub sendiri merasa demikian. Karena yang Yusuf sejak dari kecil sudah terlihat kewibawaan, keagungan sebagaimana sinyalemen dari bibit kenabiannya. Dan juga karena anak-anaknya itu terlalu memaksa ketika hendak membawa Yusuf bermain dengan mereka, maka setelah mereka berhasil membawanya, mereka langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melenyapkan Yusuf. Lalu mereka pulang dengan berpura-pura menangis dan segala tipu daya yang mereka upayakan. Oleh karena itulah Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sajalah memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Menurut versi ahli kitab, tadi sudah ya, versi ahli kitab tadi sudah salah ya. Menurut versi ahli kitab, orang yang mengusulkan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur adalah Ruben. Ia bermaksud agar saudara-saudaranya tidak membunuhnya. Dan setelah itu diseburkan nanti ia akan kembali ke sumur tersebut dan mengembalikan Yusuf kepada ayahnya. Namun ternyata saudara-saudara Yusuf yang lain lebih dahulu mengambil Yusuf dari sumur tersebut dan menjualnya kepada musafir. Maka ketika Ruben datang di sore hari untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur itu, ia tidak mendapatinya. Lalu ia pun berteriak dan mencabik-cabik baju Yusuf. Kemudian ia mendatangi saudaranya yang lain untuk mencari tahu. Dan setelah diberitahu, maka mereka pun mengambil seekor domba untuk disembelih. Dan setelah itu mereka berlumurkan darah domba itu ke baju Yusuf. Lalu setelah mereka menceritakan rekayasa tersebut, Yakub pun merobek-robek bajunya sendiri, dan setelah itu ia selalu mengenakan sarung hitam untuk menutupi tubuhnya, dan ia pun menangis kepergian Yusuf hingga berhari-hari. Bahkan kayak dikisahkan sampai matanya buta ya, sampai matanya buta karena kebanyakan menangis. Nah, ini versi ahli kitab. Jadi ini hanya pembanding saja. Dan ini tidak perlu dipercaya karena ceritanya tidak sesuai dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini hanya pembanding saja. Ternyata ahli kitab berpandangannya seperti itu ya. Sama dengan dulu pandangan ahli kitab bahwa yang disembelih oleh Ibrahim itu adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, itu pandangan ahli kitab. Jadi kita juga harus tahu pembandingnya supaya kita bisa mengetahui mana yang benar cerita itu dan mana yang salah. Baik, kita lanjutkan.
Yusuf di dalam sumur. Selesai tadi persoalan apa ini? Kalau apa dalam cerita itu apa namanya, Pak? Episode. Episodenya. Jadi Quran itu luar biasa, Pak. Menceritakan episode-episodenya kisah Nabi Yusuf ini sangat indah sekali ya. Ya, episode berikutnya adalah firman Allah dalam surat Yusuf tadi sampai 18, sekarang ayat 19 sampai ayat 22. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bid'atan wallahu alimum bima yaf'alun. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Di situ disebut sayyarah. Kalau sekarang sayyarah bahasa Arab maknanya apa? Sayyarah. Mobil sedan, mobil pribadi itu namanya sayyarah. Kalau di Arab itu namanya sayyarah. Misalnya taksi namanya sayyaratul ujrah, taksi ya. Taksi. Kalau bis namanya apa? Hafilat, ya hafilat itu bis. Tapi kalau mobil pribadi kayak sedan atau mobil-mobil yang umum itu namanya sayyarah. Sayyarah. Nah, diibaratkan mereka itu seperti sayyarah karena memang tadi mereka membawa barang-barang dengan unta atau dengan keledai. Jadi kemudian mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air ke sumur yang di dalamnya ada Yusuf ya. Lalu dia mengulurkan timbanya, dia berkata, oh senangnya, ini ada sedang anak muda ya. Ya busro hada gulam wa asarruhu bid'atan. Kemudian mereka menyembunyikannya di dalam barang-barang dagangan mereka, disembunyikan ya, disembunyikan. Diibaratkan Yusuf itu seperti barang gitu ya. Karena pada masa itu masih berlaku perbudakan, sehingga Yusuf ini akan dijual sebagai budak ya. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat ke-20, wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah karena orang tidak tertarik dengan Yusuf. Sudah tidak pakai baju, mungkin juga karena apa ya, ucal kumal gitu ya, berdebu yang ada di tubuhnya, sehingga orang tidak berminat untuk membelinya gitu ya, tidak berminat untuk membelinya. Tapi kemudian laku dijual dengan beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf tersebut. Wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa yanfa'ana aw nattakhidha walada wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibu ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tadi ibu ada yang protes, katanya Yusuf cakep, kok ini jelek? Ya ini masih anak-anak. Kemudian tadi dalam kondisinya dia masih sengsara gitu, kira-kira seperti itu dalam kondisi. Nah, di sini diterangkan kemudian dan orang dari negeri Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Jadi Yusuf itu dibeli oleh seorang menteri ya, menteri yang ada di Mesir. Kita tahu gini ya, sebelum Bani Israel itu menguasai Mesir, suku yang telah ada di Mesir itu suku apa? Fir'aun itu suku apa? Kaum Kibti namanya. Kaum Kibti. Kalau Yusuf itu nanti adalah cikal bakal dari kaum Bani Israel ya. Kemudian baiklah kepadanya, kata si tuan tadi kepada istrinya, dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak ya. Kemudian demikianlah ya, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, arti mimpi ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu,
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini sampai ayat ke-22. Pada ayat ini Allah memberitahukan tentang kisah Nabi Yusuf ketika berada di dalam sumur, yaitu ia hanya duduk menunggu penyelamatan dari Allah. Tidak lama kemudian datanglah serombongan kafilah yang ingin mengambil air dari sumur. Menurut versi ahli kitab, ketika itu barang-barang yang dibawa oleh kafilah diantaranya damar, balsam, damar ladan. Mereka berangkat dari negeri Syam dan bermaksud pergi ke negeri Mesir. Kemudian ada beberapa orang dari kafilah tersebut yang diperintahkan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Lalu ketika salah satu dari mereka menurunkan ember, maka tersangkutlah Yusuf di ember yang diturunkan itu. Ketika orang yang menurunkan ember itu melihat Yusuf, dia berkata, oh senangnya, ya. Karena apa? Dia pasti akan mendapat untung karena bisa menjual Yusuf, gitu ya. Ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Yakni mereka memasukkan Yusuf ke dalam barang dagangannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yakni Allah mengetahui apa persekongkolan mereka, ya. Saudara-saudaranya Yusuf yang mengetahui yang dirahasiakan oleh orang-orang yang menemukan Yusuf dengan menjadikan sebagai barang dagangan. Jadi kafilah yang menemukan juga mereka bersekongkol untuk menyembunyikan identitas Yusuf, ya, di mana dia peroleh dan seterusnya, ya. Kemudian menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan. Meski demikian Allah tidak mengubah keadaan itu karena dia Maha mengetahui tentang takdir segala sesuatu, hikmah dari kejadian tersebut, dan rahmat bagi para penduduk Mesir setelah berada Yusuf di sana nanti. Karena di tangan Yusuf saat itulah menjadi tawanan, kemudian negeri Mesir berada dalam genggamannya hingga masyarakat Mesir dapat mengambil manfaat baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat nanti. Kemudian ketika saudara-saudari Yusuf melihat ada kafilah yang membawa adik mereka, maka mereka pun mengejar kafilah tersebut. Mereka berkata, budak ini adalah milik kami. Mengapa kalian ini membawanya? Lalu kafilah tersebut menyerahkan sedikit uang kepada saudaranya Yusuf untuk melepaskannya. Beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Sejumlah ulama di antara Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Na'uf al-Bikali, As-Suddi, Qatadah, Atiyah, Al-Aufi mengatakan bahwa saudara-saudari Yusuf itu menjual adiknya dengan harga 20 dirham. Kemudian hasilnya dibagi merata untuk 10 orang. Jadi 2 dirham. 20 dibagi 10. Jadi dapat 2 dirham, ya. Mujahid mengatakan bahwa harga yang mereka dapatkan hasil dari penjualan Yusuf adalah 22 dirham. Sedangkan Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa mereka menjual Yusuf dengan harga 40 dirham. Nah, ini berbeda pandangan di dalam menetapkan berapa dirham uang yang diberikan kepada saudara-saudaranya Yusuf. Baik, saya kira itu dulu untuk malam ini. Insya Allah kita lanjutkan masih dalam kisah Nabi Yusuf, cukup panjang. Kisah Yusuf ini punya. Ini baru sampai ke ayat berapa tadi? Sampai ayat 21, ya. Baru ayat sampai ke 21. Insya Allah kita akan lanjutkan. Karena surat Yusuf berapa jumlahnya? 111, ya. 111 ayat. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.